Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Pada kesempatan kali ini, sahabatku semua, kita akan kembali menyimak video channel YouTube-nya Nasri Sunnah, teman-teman. Yang mana pada pembahasannya masih seputar tentang Pondok Pesantren Habib Rizik Shihab, teman-teman. Yang mana, teman-teman, di dalam video kali ini, teman-teman, dapat kita simak dan dapat kita saksikan bahwa ternyata Pondok Pesantren Habib Rizik Shihab atau yang juga dikenal oleh masyarakat dengan istilah Markas Syariah ini pernah diintai oleh Badan Intelijen Negara, teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita simak videonya. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube-nya, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah sudah 3 tahun yang lalu, pondok pesantren tersebut, Markas Syariah milik Habib Rizik ini, sudah pernah menjadi pantauan dari pihak BIN, teman-teman, Badan Intelijen Negara. Jadi ini adalah rekam jejaknya Habib Rizik Shihab, sahabatku semua. Bahkan teman-teman, di dalam rekam jejaknya ini kita juga dapat saksikan ternyata dulu Habib Rizik Shihab ini pernah mendukung suatu organisasi yang sangat radikal sekali, teman-teman. Organisasi internasional yang juga dikenal dengan istilah ya, dan ini pengakuan langsung dari Habib Rizik Shihab yang menyatakan bahwa ya ada beberapa petugas dari pihak BIN yang terpantau oleh petugas pos mungkin yang menjaga di pondok pesantren tersebut, teman-teman, sedang menerbangkan drone untuk ya mengecek apa aktivitas yang ada di pondok pesantren tersebut, teman-teman. Bahkan pengakuan dari Pak Rizik Shihab, bukan hanya pondok pesantrennya saja, teman-teman, yang diterbangkan drone, tetapi di rumah pribadi beliau juga, teman-teman, dipantau oleh pihak BIN menggunakan drone. Jika pihak intelijen negara, teman-teman, memantau markas syariahnya Habib Rizik Shihab ini, bahkan sampai dikatakan sampai ada drone juga di kediaman pribadinya Habib Rizik Shihab ini dikarenakan mungkin sebagai upaya pencegahan, teman-teman. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintahan kita. Mungkin ada kecurigaan dari pemerintahan kita terhadap ormas ini, teman-teman. Jadi salah satu mungkin yang menjadi faktor pemicu kecurigaan dari pemerintahan kita kepada Habib Rizik dan ormasnya ini adalah pengakuan dari Habib Rizik Shihab sebagai simpatisan ataupun yang mendukung. Ya, ini artinya, teman-teman, ya kasusnya bukan kasus baru. Artinya sudah lama Pak Rizik Shihab ini ada masalah. Ya, terkait masalah pondok pesantrennya mungkin yang dicurigai. Ya, ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Lebih-lebih kita sama-sama tahu, teman-teman, ya, terkait rekam jejak dari Habib Rizik ini yang pernah memberikan secara jelas dukungannya terhadap kelompok ISIS, teman-teman. Nanti kita simak video tersebut. Selain itu, sahabatku semua, apalagi kalau kita saksikan ceramah-ceramahnya, orasi-orasinya Habib Rizik Shihab ini yang sangat kental sekali dengan ujaran kebencian, hasutan, dan provokatif sekali, teman-teman. Mengajak umat untuk angkat senjata, untuk melawan pemerintahan misalkan, untuk melawan Kang Deddy Mulyadi, yang mana pada saat itu Kang Deddy Mulyadi ini menjabat sebagai bupati, belum menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat sekarang ini. Oke, teman-teman, langsung saja mari kita simak pernyataan langsung dari Habib Rizik Shihab yang mana dia mengaku bahwa kediaman pribadinya bahkan markas syariahnya, pondok pesantrennya dipantau oleh Badan Intelijen Negara. Kita simak videonya. Lalu pada hari yang sama, 3 anggota BIN, Badan Intelijen Negara, yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di pesantren kami, Markas Syariat Mega Mendung Bogor, dengan menggunakan drone, tertangkap oleh petugas pos penjagaan pesantren. Dan setelah diperiksa secara baik-baik, kemudian diketahui melalui kartu identitasnya bahwa mereka bertiga adalah anggota BIN, anggota Badan Intelijen Negara, maka dilepas dan dibebaskan secara terhormat karena mereka adalah petugas negara. Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, saya dan keluarga beserta penjaga rumah Sentul saat melaksanakan isolasi mandiri melihat ada drone mondar-mandir di sekitar rumah tinggal kami di Sentul, Bogor. Drone yang terbang itu Majelis Hakim yang mulia. Jelas, teman-teman, ya, ini bukan karangan saya sendiri, tapi ini pengakuan langsung dari Pak Rizik Shihab
terkait pondok pesantrennya Markas Syariah yang pernah dipantau beberapa tahun yang lalu oleh pihak BIN. Jadi ada beberapa petugas teman-teman yang tertangkap di situ, ya tertangkap maksudnya diketahui keberadaannya oleh petugas pos pondok pesantren tersebut, teman-teman. Jadi pengakuan dari Habib Rizik Syihab ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ini adalah peristiwa yang nyata, kejadian yang nyata, karena disampaikan di hadapan majelis hakim, teman-teman, ketika di persidangan. Teman-teman, kita simak satu video lagi, dan ini video lama. Bisa jadi kalian sudah pernah lihat, teman-teman, salah satu pernyataan yang begitu jelas dari Habib Rizik Syihab terkait dukungannya kepada kelompok ISIS. Dan tadi saya katakan bisa jadi mungkin ini salah satu yang membuat ya pihak BIN, teman-teman, sampai memantau menerbangkan drone, teman-teman, di atas pondok pesantren tersebut. Nah, video ini adalah salah satu alasan pemerintahan kita untuk membubarkan FPI, ormasnya Habib Rizik Syihab ini. Ya khawatir mungkin ada pengkaderan secara khusus di sana, teman-teman ya. Coba kita simak, teman-teman. Ini rekam jejak Pak Rizik Syihab, teman-teman. Yang baik dari ISIS kita akui baik. Baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya, cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Sangat jelas sekali, teman-teman, kalau kita dengarkan orasi dari Habib Rizik Syihab ini, pernyataan dukungannya, dukungan ormasnya, jemaahnya, muhibinnya kepada ISIS ini. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya bertanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir. Wallahu ala ma naqulu Baiat massal, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekam jejak dari Pak Rizik Syihab, teman-teman, beberapa tahun yang lalu yang begitu jelas melalui pernyataannya mendukung gerakan ISIS, ya, terutama yang dianggap baik oleh Pak Rizik Syihab, yaitu bercita-cita ingin mendirikan khilafah. Itu dianggap sebuah cita-cita yang baik oleh Pak Rizik Syihab, teman-teman. Subhanallah, cita-cita baik apa, teman-teman ya? Apa Pak Rizik Syihab ini nggak tahu ISIS itu ya mengkafirkan semua orang di luar kelompoknya. Artinya kalau orang tidak ikut berbaiat dengannya, ya kita dianggap kafir. Kalau kita lihat rekam jejak ISIS ini, sahabat Kusuma, organisasi ini, selain mereka memerangi orang-orang kafir, sebutlah mereka memerangi orang-orang kafir, mereka juga memerangi kelompok-kelompok Islam lainnya. Teman-teman bisa searching sendiri di internet, di Google ataupun di YouTube, mencari rekam jejak dari kelompok yang satu ini, teman-teman. Mereka juga memerangi kelompok Islam lainnya yang tidak sepemahaman dengan mereka, yang tidak mau berbaiat kepada mereka. Salah satu yang mereka perangi adalah Hamas, juga mereka musuhi, teman-teman. Nah, bagaimana kalau seandainya mereka ini berhasil mendirikan khilafah, teman-teman, di negeri kita ini, ya mati kita semua, teman-teman, kalau nggak ikut berbaiat dengannya, teman-teman. Sampai tadi ada video juga beberapa anggota dari FPI, teman-teman, ya begitu jelas di situ berbaiat secara massal. Banyak yang terkecoh, teman-teman. Banyak yang tertipu pada saat ISIS ini lagi naik daunnya. Kalau kita lihat, teman-teman, pergerakan dari ISIS ini, pemahaman dari ISIS ini, mereka ini sangat identik sekali dengan kelompok Khawarij, teman-teman, yang menghalalkan darah kaum muslimin yang tidak sepakat dengan mereka, yang berbeda pandangan dengan mereka, yang tidak mau berbaiat kepada mereka. Mereka bunuh, mereka santai, itu sahabat Kusuma. Ngeri sekali kelompok ini, teman-teman. Jadi dapat kita saksikan FPI ataupun Habib Rizik Syihab ini di dalam orasinya tadi mendukung kelompok yang radikal ini, teman-teman. Kelompok Khawarij ini. Jadi ini adalah salah satu alasan dari pemerintahan kita mencurigai bahwa
mungkin ada aktivitas yang mencurigakan di markas syariahnya Habib Rizik Syihab ini, sehingga Badan Intelijen Negara mengirimkan mata-mata dan menerbangkan drone untuk menyaksikan aktivitas yang ada di markas syariah ini, teman-teman. Jadi, dan ini adalah salah satu alasan dari pemerintahan kita membubarkan Ormas FPI ini, teman-teman. Okelah, sahabatku semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.